Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Iya, selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, selamat hari Minggu buat adik-adikku yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Bapak Guru Hertan dan juga Bapak Guru Anto. Iya, Bapak Guru Anto. Nah, hari ini kita akan beribadah memuji nama Tuhan lewat Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Semuanya sudah siap ya di rumah? Iya, pastinya sudah siap. Sudah siap Alkitabnya? Iya, sudah siap juga. Nah, hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Ayo semuanya, jangan malas-malas ya. Jangan malas-malas, kita semua berdiri, kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya dulu. Di sini kalau kita melakukan kesalahan, semua pasti pernah melakukan kesalahan ya? Pasti. Nah, kalau kita melakukan kesalahan misalnya kepada kedua orang tua kita, mungkin kita habis memecahkan sebuah piring misalnya ya, misalnya saja. Apakah kita datang kepada orang tua kita dan mengaku bahwa kita habis memecahkan piring? Atau kita habis melakukan sebuah kesalahan dan kita mengakuinya? Ada yang seperti itu? Atau mungkin diam saja supaya karena saya tidak mau bilang deh nanti saya dimarahi. Pasti ada juga yang seperti itu ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita apapun itu kesalahan, pelanggaran yang kita buat, kita belajar untuk selalu mengakui dan terlebih kepada Tuhan. Jadi setiap pelanggaran dosa yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan memohon ampun. Karena Tuhan tetap senantiasa mengampuni kita kalau kita datang kepada Tuhan. Nah, saat ini
Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Yudit. Namun sebelum itu kita nyanyi dulu lagu Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Semua tahu ya lagu itu? Oke, kalau begitu kita nyanyi lagu Alkitab, ku suka mendengar. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Satu kali lagi kita nyanyi lagu Alkitab, ku suka mendengar. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kita siapkan hati kita dan kepada Ibu Guru Yudit kami persilakan. Terima kasih buat Bapak Guru Hertan dan Bapak Guru Anto. Saat ini kita akan mendengarkan cerita, namun sebelum itu Ibu Guru mau bertanya dulu. Anak-anak, kalau di rumah, kalau mama sama papa menyuruh kita untuk tidur siang, dan kalau malam menyuruh kita untuk cepat tidur, karena besok kita mau sekolah, apa yang kalian lakukan? Mengikuti perintah orang tua atau tidak? Nah, cerita kita pada hari ini menceritakan bahwa ada seorang raja. Nah, raja ini mendengarkan perintah atau tidak? Nah, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami untuk mendengar. Amin. Nah, pada saat itu, Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk berjumpa dengan Raja Daud. Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk berjumpa kepada Raja Daud agar Nabi Nathan dapat menasihati semua kesalahan yang telah diperbuat oleh Raja Daud. Nah, Nabi Nathan memberikan cerita dalam perumpamaan tentang ada dua orang. Yang pertama si kaya. Si kaya ini mempunyai banyak sekali harta dan mempunyai banyak kambing domba. Namun si miskin hanya mempunyai satu kambing domba saja. Nah, si miskin ini sangat sayang sekali kepada kambing dombanya. Kemanapun ia pergi, ketika ia makan dan ketika ia tidur, dia pun selalu bersama dengan kambing dombanya karena si miskin sangat sayang sekali sama kambing dombanya. Nah, tidak lama kemudian, si kaya kedatangan tamu. Nah, si kaya hendak menyediakan makanan kepada tamunya. Nah, kemudian si kaya datang melihat kambing dombanya. Nah, pada saat itu si kaya tidak tega untuk mempersembahkan kambing dombanya kepada tamunya. Nah, kemudian si kaya pergi ke rumah si miskin. Nah, si kaya mengambil kambing domba yang hanya satu-satunya dimiliki oleh si miskin untuk dihidangkan kepada tamunya. Nah, dengan rasa rendah hati melihat kambing dombanya diambil oleh si kaya, si miskin pun merelakan untuk kambing dombanya diambil oleh si kaya. Nah, setibanya si kaya di rumahnya, dia pun memotong, menyediakan kambing domba yang ia telah ambil di si miskin dan memberikannya kepada tamunya. Nah, mendengar cerita itu, Raja Daud pun marah dan berkata, "Hai orang si kaya, engkau harus dihukum mati dan engkau harus mengganti 4 kali lipat apa yang engkau ambil dari si miskin." Nah, lalu Nabi Nathan menegur Raja Daud dan berkata, "Hai Raja Daud, si kaya itu adalah engkau.
Tuhan telah memberikan tahta, harta, dan engkau pun sudah memiliki banyak sekali istri. Akan tetapi engkau pun masih mau mengambil istri dari panglimamu yang bernama Uria. Uria ini mempunyai istri yang sangat cantik yang bernama Betseba. Nah, karena Raja Daud mau mengambil Betseba sebagai istrinya, Raja Daud pun menyuruh Uria untuk berperang. Dan Raja Daud menyuruh Uria berada di barisan yang paling depan agar ketika dalam peperangan Uria dapat mati. Nah, pada saat itu ketika berperang ternyata Uria meninggal di tempat. Nah, mendengar cerita itu bahwa Uria meninggal, Betseba pun merasa sedih. Nah, tiba-tiba Raja Daud datang menjumpa dengan Betseba dan ia pun menyenangkan hati Betseba. Tidak lama kemudian Raja Daud pun mengambil Betseba menjadi istrinya. Dan Betseba pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang sangat disayangi oleh Raja Daud. Nah, tidak lama kemudian anak ini sakit dan Raja Daud pun sangat sedih. Dia tidak mau makan dan ia merenung karena melihat anaknya sakit. Nah, 7 hari setelah anak itu sakit, anak ini pun mati. Nah, ketika anak itu sudah mati, barulah di situ Raja Daud menyesali semua perbuatan yang ia telah lakukan. Ia datang kepada Tuhan dengan rendah hati, meminta ampun, menyesali semua perbuatan yang ia telah lakukan. Nah, Tuhan pun mau mengampuni dosa Raja Daud karena Raja Daud datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengatakan setiap dosa yang ia telah lakukan. Dan Tuhan pun memberikan anak kepada Raja Daud yang diberikan nama Salomo. Nah, anak-anak Tuhan, ketika kita di rumah, bapak, mama, adik, atau tante menasehati kita, kita pun harus menerimanya dengan sukacita. Tidak boleh marah-marah kalau disuruh. Nah, kalau kita berbuat dosa, mari cepat-cepat kita datang kepada Tuhan, memohon ampun, karena Tuhan selalu mengampuni dosa kita ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Amin firman Tuhan. Nah, mari kita membuka bacaan kita. Nah, yang sudah tahu membaca, mari kita buka bacaan kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, yang tidak tahu membaca, mari dengarkan Ibu Guru akan baca. 2 Samuel 12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Amin. Mari kita satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh Ibu Guru Yudit. Nah, kita boleh belajar dari cerita Alkitab hari ini bahwa Daud yang dulunya selalu melanggar perintah Tuhan, dan saat ini dia juga boleh kembali kepada Tuhan. Dia mengakui segala pelanggaran dosa-dosa yang telah ia lakukan. Sama seperti kita, kalau kita sudah melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa,
kita juga harus selalu datang kepada Tuhan meminta ampun. Dan Tuhan Yesus juga sangat menyayangi Daud, begitu juga kita anak-anaknya saat ini. Dan hari ini kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Semua siapkan persembahannya? Iya, semua sudah siap ya? Kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Yudit. Dengan kasih kami persilakan. Nah, saat ini kita akan mendoa syukur dan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Semoga persembahan ini bisa digunakan dengan baik. Pun yang masih ada kepada kedua orang tua kami, boleh dipergunakan juga dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih buat pertambahan usia yang Tuhan masih berikan. Berkatilah teman-teman kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa bermain, dan apapun yang ia lakukan, Tuhan pun selalu senantiasa memberkati. Pun berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang sudah menerima lapor dan sementara dalam masa liburan, Tuhan memberkati teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan boleh memberkati teman-teman kami dalam penerimaan lapor. Semoga dalam masa liburan teman-teman kami tetap mau belajar, dalam masa bermain pun Tuhan memberkati. Berkatilah juga buat kedua orang tua kami, Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam mendidik dan menjaga kami. Pun kami juga berdoa buat Ibu Guru, Bapak Guru, dan Bapak Guru sekolah minggu kami, berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pun apapun yang kami perbuat ya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua apapun yang kami lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat ke-20a. Kita dengarkan ya, 2 Samuel pasal 12 ayat 20a. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Hari ini kita akan menutup ibadah kita, semuanya boleh berdiri. Iya, semua boleh berdiri ya. Kita nyanyi lagu Banyak Perbuatan Yang Sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa.
Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu untuk semuanya. Bapak Guru Hertan dan Bapak Guru Anto mengucapkan terima kasih untuk semua yang boleh hadir di depan layar TV ataupun lewat depan layar handphone kita masing-masing. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.